Filsafat pertamanya tuh bilang kalau hedon tuh adalah sesuatu yang berasal dari kesenangan kita gitu. Nah kadang itu yang bikin kita tuh ke-trigger buat ngeluarin sesuatu yang sebenarnya kita gak perlukan asalkan kita senang gitu. Asalkan lucu nih barang, beli gitu. Gak usah coba-coba maksain diri gitu. Kalau hanya sekedar ngikut-ngikut biar kelihatan keren atau apa, ya itu malah mungkin sakitnya selain ke diri kita sendiri bisa juga mungkin berdampak ke orang tua. Penting sih kalau menurut aku kita mengukur isi dompet kita sama gaya kita gitu. Hari ini beli barang besok miskin. Bahaya sis. Benar ya sis ya. Hari ini KFC, besok makan garam. Hari ini KFC, besok sambalnya sama sambalnya. Sambalnya ya tuh. Sambalnya dicemilin. Halo edukasi. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, Aku Maria Irma. Dan aku Peter. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu Dan kita akan membahas topik kekinian. dengan berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Yeay, teman-teman edukasi, akhirnya ya setelah sekian purnama akhirnya kita kembali bertiga lagi. Harusnya ditanya nih kemana dari Iya, kemarin kemana? nih. Coba Wey. konfirmasi Oke. gitu sama teman-teman. 1 tahun ya kemarin. tahun, Satu betul, tahun. 1 tahun. Diklarifikasi dulu guys, kemarin sempat nggak bisa gabung sama 2 orang gadis tercantik di Kalimantan Barat kali. Jadi kali belakangnya. Kemarin cutinya tuh nggak tahu ya, cuti gara-gara apa? Ke apa? Cuti mager. cuti mager karena lagi nggak fit, bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi karena Iya. lagi nggak fit. Jadi Bang Peter dalam masa pemulihan ya kemarin Iya, ya. Tapi udah betul. sembuh belum sekarang? Puji Tuhan udah. Bukan corona kan Bang? Woi bukan, jangan sampai. Kok seram? Jangan sampai. Udah swab ya kalau nggak salah kemarin ya? Udah, Udah tes kan? udah tes juga. Iya, karena memang kesehatan itu adalah hal yang sangat krusial ya guys. Betul ya. banget. Iya. Mau gimana Lebih pun mahal daripada apapun enggak sih? Yes, Kesehatan. benar. Mau gimana pun kita kerja, kalau ujung-ujungnya kita sakit kan ya buat apa gitu. Tapi ada yang kayak gini, sehat mahal atau sakit yang mahal? Ah, Sehat atau sakit yang mahal? Sakit. sehat Sehat, dong. sehat. Ayo, ini kayak gas ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ngobrol terus nih panjang ya guys. Ngomongin tentang tadi mahal atau tidak mahal ya. Aduh, Iya, mahal aduh. tidak mahal. Pokoknya hari ini ada yang berkaitan dengan uit nih. Uit. cuan. Kok Awal tahun apapun auto cuan yang Iya, penting cuan, auto apapun yang cuan. penting cuan. Iya kan, zaman sekarang anak-anak tuh kayak pada hashtag aduh jiwa miskinku bergetar gitu kan ketika melihat harga-harga yang mahal gitu. Ataupun jiwa miskinku meronta-ronta. Iya, jiwa miskinku meronta-ronta. Miss Queen sekarang Miss bukan Oh, Miss Miss Queen, Queen, bukan supaya Miss Queen. agak ini. Iya benar. Biar terdengar ada queen-queennya gitu ya. Biar terdengar tidak menyakitkan. Iya. Baik. Nah, tadi ngomongin tentang uang, cuan, miskin dan tidak miskin ya. Kita bakalan ngebahas apa nih hari ini nih, Irma? Hari itu ya aku sih. Iya. Oke, hari ini kita bahas tentang hedonisme. Hedonisme. Apakah itu? Apakah itu itu? hedonisme? Bang Peter silahkan buka Hedonisme. hedonisme itu apa sih menurut Bang Peter? Iya, apa yang apa Langsung sih nih yang- ceritanya. Iya, siapa suruh Anda dari kemarin tidak masuk ya? Kita hari ini sesi pembulian Bang Peter yang Gua di ospek gue, temunya kau di mana? Baik. Nah, hedonisme, woi, back to topic. Hedonisme apa? Oke. Menurut Bang Peter. Kalau menurut aku hedon itu mungkin orang-orang yang boleh dikatakan yang sudah punya berkecukupan lah ya, berkecukupan sehingga dia akan mencari sesuatu mungkin yang menurut dia hal-hal, apalagi kalau sekarang tuh orang lebih ke kayak barang-barang branded atau apa gitu, bener gak sih? Bener. Kayak barang-barang branded, tapi itu kan buat mereka-mereka yang ini, yang udah kalangan atas, mungkin yang udah mapan ataupun yang udah punya pekerjaan tetap, yang notabene-nya mungkin keluarga mampu lah, ibaratnya iya, gitu. Kalau menurut yang mungkin kalau misalkan kata kasar itu boleh dikatakan juga kayak orang yang suka berfoya-foya kali ya, bener gak sih? Hedon, orang Kayak yang suka berfoya-foya. ya gitu. Foya-foya pasti butuh duit dong. Iya, butuh Iya, duit. iya, iya. Makanya tadi mungkin Bang Peter bilang orang-orang yang berduit gitu ya istilahnya. Bahkan demi itu bahkan ada beberapa orang yang kalau nggak salah sih pernah dengar rela nggak makan demi sesuatu. Rela gak puasa gitu ya. Rela puasa asal glowing. Benar-benar. Iya. Gitu aja sih. Kalau misalkan Irma sendiri mah, Kalau menurut aku Hedon hedonisme itu di saat dimana kita lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. oh
asik. Jadi kita apapun yang kita inginkan, walaupun kita nggak butuh kita beli, itu menurut aku hedon Iya, sih. iya, benar, Terlepas punya atau tidak duit gitu misalnya. Kalau misalnya duit berlebih kan kadang kita beli apa yang kita inginkan. Tapi Iya. kalau di tahap kita bisa dibilang hedon itu saat walaupun kita duitnya pas-pasan, tapi kita tetap mementingkan keinginan daripada Kebutuhan. kebutuhan kayak gitu. Tadi kata Bang Peter bilang kayak walaupun misalnya punya duit lebih ataupun misalnya duitnya pas-pasan tapi kayak maksa gitu loh. Jadi kayak Benar-benar. asalkan suka dibeli kayak gitu. Oh, Itu iya, hedon benar. kalau menurut aku. Itu kayaknya pas awal bulan kali ya. Suka tidak tahu Orang-orang diri. orang-orang berduit itu pas awal bulan. Pas awal Iya, bulan, pas awal iya. bulan. Benar. Kalau menurut Ilin, Ya, menurut Kalau Ilin. menurut aku hedonisme itu kebiasaan di mana kita itu kayak apa ya, mengeluarkan spend our money itu kayak berlebihan gitu loh. Ketika kita mengeluarkan uang kita tuh tidak lagi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita yang seharusnya gitu. Jadi orang yang biasa dikatakan hedon tuh apa sih? Orang-orang yang kadang tuh membeli hal-hal yang justru mereka tidak butuhkan gitu. Atau mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk terlihat baik di mata sosial gitu Iya, loh. iya. Jadi itu ya itu hedonisme tuh adalah suatu kebiasaan yang saat ini tuh sedang jadi penyakit Lagi. gitu di kalangan anak muda. Karena kan gitu kan ya, apalagi seumuran kita atau di bawah kita atau bahkan yang belum menyampai 30 lah gitu. Karena bebannya kan masih belum sama keluarga nih. Istilahnya Betul, kita betul. kebanyakan kan masih single gitu, masih yang kayak ya udahlah kesenangan aku yang penting gitu loh. Bener banget. Yang penting aku terlihat keren nih di mata teman-teman aku. Nah, masalah dia dapat uang itu cukup atau enggak kan dia biasa cukup-cukupkan gitu kan. Iya, Nah, makanya itu tadi yang- sampai rela nggak makan ya. Iya. Nah, itu jatuhnya yang malah hedon gitu. Kok kamu jadi hedon Apalagi sih? kalau uangnya habis tinggal minta orang tua. Nah, itu. Kalau yang orang udah habis tuanya mah gitu. iya. Kalau yang orang tuanya ada kan. Iya. Nah, apa kabar kita yang harus berusaha sendiri gitu kan. Itu sih. Nah, kalau misalkan menurut riset nih, menurut sejarah sendiri itu pada hedon itu sebenarnya diambil tuh dari hedonisme itu munculnya tuh pada abad ke-433 Masehi. Jadi Istilahnya waktu itu, mungkin ya. Istilahnya itu tuh diteliti sama salah satu apa sih namanya? Filsuf ya. Filsuf ya. Orang yang memfilsafatkan sesuatu gitu namanya Skorates tulisannya Skorates gitu. Dia bilang hedonisme itu adalah ketika kita mengutamakan kebahagiaan kita di atas segalanya. Wah, jadi Nah, apapun yang penting Jadi aku apapun happy. yang penting aku happy gitu. Iya, Nah, jadi betul itu sih. bukan waktu itu tuh filsafatnya adalah hedonisme tuh bukan hanya tentang uang, apapun sesuatu yang kita utamakan di atas segala-galanya lah gitu. Maksudnya sesuatu yang bisa bikin kita happy dan kita mengusahakan itu gitu. Itu namanya Itu hedon. namanya hedon. Oh. Itu bagian dari rasa kepuasan gak sih? Iya, bagian dari rasa kepuasan, benar sekali sih Bang. Cuman Itu mungkin berkaitan. karena apapun itu butuh uang, jadi orang sekarang tuh mengaitkan hedonisme itu dengan menghambur-hamburkan uang. Nah, Iya. itu kan. Jadi kalau misalnya kita mau beli misalnya kita beli barang nih, atau kita pengen ambil. Flying money. kita pengen sesuatu gitu kan. Setelah kita beli kita dapatkan hal itu kan kita punya rasa kepuasan tersendiri kan. Nah, iya benar. Jadi mungkin tadi sebenarnya hal itu tuh mungkin belum terlalu berkaitan dengan uang mungkin. Iya, Kalau benar. apalagi di abad ke berapa tadi itu Lin? 430 Itu kan orang pada 433 Masehi. barter ya. Iya, masih barter sistemnya kan. tuh belum uang kan. Maksudnya sistemnya udah uang sih. Udah uang. Cuman kayak pada saat itu mungkin uang tuh bukan yang kayak sekarang. Kayak uang tuh semudah itu didapatkan. Kalau sekarang kan kayak uang tuh udah hal yang kayak harus kita punya kan. Kalau nggak ada Iya. uang ya kita mau Iya. apa gitu. Kalau zaman itu mungkin kebahagiaan tuh masih bisa yang kayak apa gitu. Ada Kalau sekarang uang tuh- abangku sayang. Iya, Woi. benar. Zaman sekarang. Iya kan? Lagu. Aduh. Apalagi itu kayak kita ke toilet. Ya udah lanjut. Iya. Abang ditendang. Jadi keluar ya biduannya ya. Jadi biduan. Kok jadi biduan? Yang penting halal. Iya. Nah, yang jelas tuh kayak sekarang aja tuh kita ke toilet aja tuh perlu uang gitu kan. Kita harus Bener bayar banget. gitu. Apa-apa tuh semuanya tuh harus harus punya currency-nya sendiri gitu loh. Toilet pribadi? Iya. Bayar air kok. Bayar Oh, bayar air, air. benar. Bayar Walaupun kadang bukan kita yang bayar Iya. sih, kadang orang tua yang Orang tua. sok-sokan aja ya. Nah, kalau misalkan kalian berdua nih, ada nggak sih cerita di mana kalian kayak spend your money kayak misalkan ngerasa kayak kok aku beli ini ya gitu. Ada nggak sih kegiatan hedon yang kalian tuh lakukan atau sampai sekarang tuh masih jadi kebiasaan gitu? Apa aja nih? Apa aja nggak harus kayak beli barang atau mungkin kalian kayak oh ya aku tuh
kebiasaan aku adalah yang jeleknya adalah aku harus ngopi di Starbucks setiap hari gitu. Oh. Nah, itu kan salah satu. Itu kayaknya jangan cerita pengalaman jangan cerita pengalaman pribadi, Lin. Udah guys setiap hari. Aku udah Starbucks tapi sebelahnya. Promosi. Kalau aku ya, ini dimulai dari aku Iya, nih. dimulai dari kamu, Oh my dimulai dari- God. Oke, jadi kayaknya aku tahap masa-masa hedon itu waktu kuliah kayaknya ya. Jadi waktu kuliah tuh kan, waktu SMP kan kita masih dikasih uang jajan tuh sama orang tua kan. Iya. Maksudnya uang jajannya masih terbatas gitu kan. Jadi nggak terlalu bisa hedon kalau menurut aku waktu SMA. Jadi aku hedonnya tuh waktu awal-awal kuliah karena aku udah mulai dapat penghasilan sendiri. Karena aku ngerasa itu duit aku. Oh iya. Jadi kayak I will do whatever I wanna do gitu. Aku bakalan lakukan apapun yang aku suka gitu Iya, kan. benar. Karena aku ngerasa itu bukan uang orang lain, itu uang aku. Nah, jadi aku tuh suka beli barang-barang yang kayak misalnya hal-hal yang menurut aku lucu, kayak misalnya bendo yang iya. lucu-lucu, terus kayak stiker. Tuh masalahnya kalau beli 1-2 kan nggak apa-apa ya. Iya. Aku pernah sampai beli kayak 10 kotak. Mau koleksi Bu ya. Emosi saya dengarnya gitu loh. Bener sih kan, masih ada sampai sekarang di rumah. Stiker. Kalau ditempel kayaknya dinding kamar penuh kali ya. Iya. Terus kayak pokoknya hal-hal yang kayak aku lihat lucu. Nah, termasuk ini nih kayaknya. Bentar ya. Maaf ya, Niat sekali ya. Ambil saja, Bu. Apakah itu adalah salah satu bentuk aksesoris gak sih? Kita beli aksesoris kayak anting. Iya, iya. Itu kadang beli orangnya kan kadang beli cuma satu kan. Kayak menurut aku tuh kalau misalnya aku suka dan kayak apalagi kalau barang-barang yang kecil-kecil kayak gini ragam Iya. variannya banyak gitu kan. Kayak lucu aja gitu untuk beli semuanya. Semua jenis varian anting. Jadi sorry. Ada rasa apa? Asal bukan varian corona aja Iya. ya, amit. Udah bervarian sekarang ya. Iya, kayak misalnya baju kayak gitu kan yang lucu-lucu kayak gitu. Kadang nggak terlalu dipikirin kayak apakah itu butuh atau enggak gitu. Dan kadang misalnya juga kayak kopi, tapi aku bukan pencinta kopi sih, pencinta gula kayaknya. Karena kopi aku tuh level latte, cappuccino itu kan gula ya, kayaknya bukan Iya. kopi. Nah, kok kopi itu kan kayak kopi hitam kayak gitu. Pokoknya menurut aku menghabiskan hal-hal yang terkadang kita nggak butuh itu kan hedon gitu, tanpa apalagi kalau kuantitasnya banyak kayak Iya, gitu, kayak benar. tadi barang-barang yang lucu kayak gitu. Terus kadang aku juga suka kayak misalnya kalau misalnya pegal dikit nih, ya udahlah kita pijat ke Spa. tempat ya Iya, kayak gitu. gitu. Padahal kan kalau misalnya orang pikir kalau capek atau apa tinggal tidur gitu kan Iya, untuk benar. pulih, tapi kayak aku ngerasa misalnya setiap bulan tuh perlu gitu memanjakan diri sendiri gitu. Tapi kan kalau dilihat secara istilahnya, kalau diurutkan lagi skala prioritas gitu, itu kan hal yang sebenarnya masih bisa Nantikan. iya, gitu. dinantikan gitu. Gitu sih kalau aku cerita hedonnya. Benar sih. Benar. Karena kadang tuh hedon tuh ya itu kan tadi benar banget dari filsafat pertamanya tuh bilang kalau hedon tuh adalah sesuatu yang berasal dari kesenangan kita gitu. Iya. Nah, kadang itu yang bikin kita tuh ke-trigger buat ngeluarin sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlukan asalkan kita senang gitu. Asalkan lucu nih barang, beli gitu. Tapi terkadang gini, Lin, Bang Peter, abis beli barang itu, abis melakukan misalnya kayak tadi pijat, pergi ke spa, dan segala macam, abis itu nyesal. Karena kayak kenapa aku mengeluarkan uang segini banyak untuk hal ini nggak Pas penting kayak gitu. hitung-hitung, Masih hitung-hitung Masih gitu kan. hitung-hitung Bisa kan. receh. Astaga, Irma kayak gitu. Karena tuh gimana ya? Pada akhirnya karena hal-hal yang kita keluarkan tuh kan kadang nggak terkontrol ya. Pagi kayak dulu awal-awal aku kuliah yang cerita baru istilahnya baru part time dapat uang sendiri dan segala macam, itu tuh kayak terbang gitu uangnya dari dompet sendiri gitu. Kayak tiba-tiba udah habis aja gitu. Nah, tapi sekarang udah lumayan sih, maksudnya udah bisa mengkontrol dan memprioritaskan mana yang lebih penting daripada yang lain kayak gitu. Sekarang ya. Sekarang. Detik ini Baru ternyata. Baru. Baru sadari baru. habis syuting nanti beda lagi. Enggak lah, maksudnya baru akhir belakangan inilah 2020, apalagi karena pandemi kemarin kan. Jadi Iya, kayaknya betul. tuh financial control itu benar-benar penting sih kalau Iya, benar. Mikir-mikir juga kan Mikir-mikir buat juga. hedon atau apa. hari ini beli barang besok miskin belum. Bahaya sis. Benar ya sis ya. Hari ini KFC, besok makan garam. Hari ini KFC, besok sambalnya sama sambalnya. Sambalnya ya. Tuh. Sambalnya dicemilin. Sedih.
Bisa jadi. Coba Bang Peter cerita. Bang Peter nih. Kalau Sebagai seorang yang sudah lebih tua. Guys, jadi kita tuh lintas generasi juga ya ini dari berbagai pandangan usia gitu. Gimana my nih God, Bang? oh my God. Enggak, kalau enggak setua itu kok. Lebih tua dari. Enggak setua. perasaan sama-sama 20 ke atas ya. Oke. Terus. Ya, kalau pengalaman aku sendiri sih kurang lebih sama waktu zaman-zaman kuliah. Ya, kalau misalkan beli hal-hal yang ibaratnya yang nggak terlalu penting, yang sebenarnya harus diprioritaskan apa, tapi yang dibeli apa. Contohnya kalau misalkan kita lagi ngawankan teman aja nih, ceritanya ngawankan teman. Nah, ceritanya lebih banyak kita yang beli ya. Ceritanya ngawankan teman belanja atau kemana gitu kan. Dia satu, kita 2 kantong. Nah, tahu-taunya lalu kita pula yang milih-milih, kita pula yang belanja, lalu kita yang beli. Itu kan salah satu tidak terkontrol juga kan, tidak terkontrol. Dan kalau dari aku pribadi lebih nggak terkontrolnya kalau misalkan ke makanan. Karena kayak hal-hal yang kelihatan enak semuanya harus dicoba. Iya, ibaratnya terbukti juga sih. Apa? Dari Ayo. body yang Saya sekarang tidak ini, mention. body yang sekarang ini. Tidak body shaming. Jadi kalau masalah makanan itu kayaknya nggak bisa nahan. Iya nggak bisa nahan. Itu sih kalau dari aku Tuh, sendiri. dari kemakanan. Lebih enggak kelihatan dong uangnya lari kemana. Masih mendingan yang kelihatan ya. Pokoknya abis jadi tit. Iya sih benar sih. Karena tuh kadang kita tuh kemakan gak sih? Tapi pernah dengar ini gak sih? Kadang orang tua kita tuh bilang, nggak apa-apa lah, yang penting uangnya Buat jadi makan. makan. Iya kan? Nah. Buat makan. Jadi itu tuh yang kayak di pikiran kita kayak mindsetnya nggak langsung apa-apa gitu lah ya. Iya. Apalagi makanan tuh kan tidak semahal barang-barang kan, kadang kelihatannya gitu. Iya betul. Kayak dulu misalnya waktu aku zaman-zaman masih kecil ya, TK gitu. Itu aku suka beli boneka pasang. Oh, boneka pasang. Atau Barbie gitu. Terus tuh sempat diomelin sama mama, dia bilang, "Emangnya barang itu bisa dimakan?" gitu ya. Iya kan? Emangnya barang itu bisa gitu. dimakan. Jadi kalau beli makanan yang mahal-mahal berarti enggak apa-apa. Iya benar. Benar. Berarti aku benar dong. Tidak, Oh, tetap. Karena kan gimana, Lin? Kalau aku, kalau misalkan tadi Irma ke barang, kalau Bang Peter lebih ke makanan, kalau aku lebih ke hobi sih. Jadi kan aku tuh punya hobi tuh nonton sama baca buku. Nah kalau misalkan baca buku tuh kadang aku emang udah jadi dulu pas zamannya kuliah, aku dikasih jajan gitu, aku selalu belikan misalkan 10% dari itu aku buat aku investasikan ke buku. Nah kalau bukunya dibaca, enggak apa-apa guys. Ini Ini ada buku-buku yang aku kayak ini apaan sih kok terus udah gitu. Maksudnya aku tuh enggak pernah sayang ya kayak padahal itu 10% dari uang jajan aku gitu. Tapi aku enggak pernah yang kayak harusnya kan kalau misalkan aku bener-bener baca itu sampai habis ya itu enggak apa-apa sih gitu. Cuman kalau misalkan aku cuman baca 1-2 halaman aku enggak suka terus aku biarin kayak gitu kan sayang gitu. Nah satu buku, kedua aku tuh nonton. Wah ini parah sih. Jadi aku pernah yang kayak ini pas zamannya aku udah magang terus aku udah punya uang sendiri, aku pernah yang kayak Sewa bioskop 1. keramaian. dah juga ya Sumpah ibu keramaian. Kan suka nonton. Iya Jadi sih. biar kayak dah juga kayak gitu ya. Nah jadi aku tuh dulu pernah yang kayak sampai 1 minggu tuh kayaknya sampai 5 kali deh ke bioskop. Dan aku menonton film yang hampir sama gitu. Hampir sama. Kayak hampir sama maksudnya sama. Kayak waktu itu aku nonton Simba tuh aku nonton 3 kali. Terus yang kayak yang Aladdin aku nonton 4 kali aku nonton Aladdin. Nggak ini ya, nggak bosan-bosan ya. Nggak Bu, ya? bosan-bosan padahal tuh kayak bisa aja kan aku kayak balik. Padahal kan kosan kan punya wifi, maksudnya tuh bisa aja kayak nontonnya nonton lewat dari laptop. Iya, dari laptop. Iya Atau kan? vibes-nya beda kali ya. Nah, vibes-nya beda guys gitu. Nah kan kalau misalkan kita nonton, oke lah kalau misalkan aku beliin cuma tiket. Kalau aku beli popcorn sama beli Popcorn cola. tuh kayaknya lebih mahal daripada Iya. harga Dari itunya harga kan. tiket. Harga itu dia, tiketnya. itu dia. Belum lagi ada kawannya sebelahnya, Iya. suap-suapan. Aduh, Oh, iya enggak aku ya? sendiri lagi ya nontonnya, aduh Gemes. sakit. Tapi ya udah, maksudnya dari situ tuh aku yang kayak, dan aku yang anehnya adalah aku suka maksudnya enggak tahu diri gitu loh, kayak pas udah habis, aduh, duit aku kemarin kemana ya, gitu, kayak suka suasananya nggak sama sadar diri gitu. sendiri gitu. Udah habis baru sadar. Udah habis baru sadar gitu. Tapi hedonisme tuh memang memunculkan penyesalan setelahnya sih, ya kan? Iya kan? Kayak kenapa aku sih spend ini terlalu banyak gitu. Ha-ha. Terus kadang lupa sendiri, kayaknya minggu kemarin baru kayaknya di dompet masih ada berapa ratus Iya ribu kan? gitu kan. Kok Iya sekarang kan? udah nggak ada gitu. Nah itu dia, harusnya tuh
kontrol itu sih yang harusnya kita punya. Nah guys, berkaitan sama hedonisme, kan kadang kan emang kalau misalkan kita mungkin dianggap hedon tuh ketika sesuatu tuh yang kayak seharusnya kita nggak mengeluarkan segitu tapi kita keluarkan segitu, tidak sesuai sama pemasukan kita dan sebagainya gitu kan, sesuai sama keadaan kita. Kalau menurut kalian kalian nggak pasti punya dong teman-teman atau orang-orang atau mungkin kalian sendiri yang kayak kalian punya uangnya nih, dan menurut kalian wajar-wajar aja sih aku spend sebegitu banyaknya, atau kalian punya teman yang kayak dia emang anak orang kaya gitu, terus dia kayak beli sesuatu yang menurut kalian itu terlalu mahal lah di mata kalian gitu. Menurut kalian itu termasuk hedon atau bukan sih? Hedon di saat itu berlebihan kok menurut aku. Kalau Bang Peter? Kalau aku sih selagi dia punya, Why not gitu ya? Kenapa tidak? terserah dia kan orang kaya kan, ceritanya dia orang kaya, dia nggak bakalan kehabisan uang guys. Tapi kadang kita melihat dia hedon itu dari sisi finansialnya kita nggak sih? Misalnya beli make up nih banyak gitu kan, lipstick semua shade dia beli misalnya kayak gitu. Terus kayak baju misalnya yang kayak punya Ilin gitu kan, warnanya misalnya ada 4, dia beli semua serinya kayak gitu misalnya. Tapi duit dia tuh sebenarnya setelah dia beli barang itu pun duitnya masih banyak gitu kan, masih ada gitu. Dan misalnya dia masih bisa duitnya masih bisa ditabungkan, dia masih invest tempat lain gitu. Kita melihat dia hedon karena kita ngerasa kita nggak punya, kita nggak mau, Sakit itu iri hati, sakit hati. iri hati. Itu itu dia bukan hedon sayang, kamu yang iri. Aduh, hancur. Iya sih, benar sih. Kalau menurut aku tuh lebih ke kebutuhan sih. Kalau menurut pendapat aku lebih ke kebutuhan ya. Karena ada kan emang maksudnya di kelas sosialnya segini kamu nggak mungkin dong beli barang KW gitu ya istilahnya. Istilahnya harganya ya segitu. Maksudnya segala sesuatu tuh disesuaikan dong sama status sosialmu. Kan nggak mungkin juga kamu misalkan dapat undangan dinner sama presiden tapi kamu pakainya sendal jepit gitu kan, kamu belinya sendal jepit gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang harus disesuaikan lagi. Kamu butuh nggak nih, maksudnya secara status sosial ada anak orang kaya yang dituntut juga bergaya seperti itu agar dia dihargai gitu loh, agar keluarganya tidak dipandang rendah karena memang status sosialnya emang udah setinggi itu kan gitu. Jadi menurut aku semua tergantung lagi sih. Ketika kamu punya misalkan jam tangan dengan harga misalkan Rolex yang kamu beli misalkan harganya 325 juta gitu. Kalau menurutmu itu penting buat masa depanmu sebagai investasi, misalkan dipandang sama orang buat bisa menjalin kerja sama, why not gitu. Cuman ketika kamu beli itu cuman untuk, kan banyak nih, kan lihat gak sih di YouTube tuh yang ada berapa harga outfit lo gitu. di saat itu Bongkar tas. Iya, bongkar tas. Di saat itu lah jiwa miskinku tuh bergetar gitu ngelihat kayak gila, anak umur 16 tahun harga satu badannya tuh kayak udah misalkan 500 sekian juta gitu. Istilahnya tuh kayak transportasi berjalan gitu lah, kayak udah bisa beli mobil gitu, cuman outfit dia doang gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang harus di manage lagi, yang harus difilter lagi. Ya memang kadang, nah di sisi lain kamu mungkin anak orang berada gitu, atau mungkin uang yang kamu punya saat ini memang mungkin sebanyak itu gitu, sampai kamu harus jajan sebanyak itu juga, kamu punya barang bagus sebanyak itu juga. Tapi disesuaikan kembali, apakah yang kamu beli tuh benar-benar sesuai sama kebutuhan kamu, atau kamu belinya kayak cuman sekedar ya aku suka, aku senang gitu sih. Jadi kayak hedon tuh setiap orang tuh pasti ada, cuman kategorinya tuh mungkin yang berbeda-beda gitu sih. Apalagi misalnya kalau misalnya status sosialnya misalnya tinggi gitu kan, maksudnya dia anak yang dipandang orang berada dan segala macam. Kalau misalnya dia pergi, let's say misalnya ke undangan atau apa, masa dia pakai sendal swallow gitu kan, itu tuh antara humble, merendah gitu, atau emang pedit gitu kan. Iya benar. Pelit. Jadi ya sih memang harus menyesuaikan, tapi itu tadi asal jangan berlebihan aja sih kalau menurut aku. Kalau udah berlebihan itu udah bisa dikategorikan hedonisme sih. Iya benar sih, benar. Nah kalau gitu, nah kalau kalian sendiri suka ada sih sama sesuatu yang mahal gitu? Kalau Karena kan kadang emang ya, kalau aku sih aku percaya memang ada harga ada barang gitu. Kualitas tuh tetap menjadi sesuatu yang concern lah buat aku gitu. That's why kenapa aku rela buat nabung 2-3 bulan untuk beli sesuatu yang boom gitu, langsung kelihatan mahal mungkin di mata orang. Cuman aku lama makainya gitu, ketimbang yang kayak brand-brand yang cuman biasa-biasa aja, cuman aku makainya kayak 1 kali, 2 kali, 3 kali pakai gitu kan. Menurut kalian penting gak sih punya barang branded atau punya sesuatu yang mahal gitu? dari siapa dulu nih? Dari abang dong.
Dari tadi udah membuka pembicaraan. Nih cincin nih harganya berapa nih? Woi, jangan. Kasih Please, tahu. jangan. Kasih tahu. Jangan tanya harganya, jangan tanya tokonya di mana. Jangan tanya belinya di mana. Oke. Kenapa? Asin nyolong. Bukan, karena gak bakalan semahal itu. Hasil jaga lilin gitu. Hasil jaga lilin juga mungkin. Kalau menurut aku sih tergantung kali ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau misalkan emang ada duitnya gitu tadi, ya kenapa tidak gitu. Iya, Tapi kalau emang kita di kalangan rendah ataupun pas-pasan atau perekonomian yang ibaratnya juga pas-pasan, B aja. B aja nggak. B aja. Jadi nggak usah coba-coba maksain diri gitu. Kalau hanya sekedar ngikut-ngikut biar kelihatan keren atau apa, ya itu malah mungkin sakitnya selain ke diri kita sendiri bisa juga mungkin berdampak ke orang tua. Iya, Karena selain kita ceritanya kan oke lah kalau emang kamunya udah kerja, Tapi kalau misalkan udahlah kamunya masih kuliah, belum punya pekerjaan, dan otomatis uang bulanan kamu yang dikirim buat ya hedon itu tadi. Nah, jadinya apa yang menjadi kebutuhan ataupun prioritas utama itu mungkin lebih ke hal-hal yang mungkin kurang penting lah ibaratnya, kurang penting. Jadi menurut aku sih ya itu tergantung dari Iya, karena ngaruh juga enggak sih? Kadang pernah enggak sih kalian dengar kayak misalkan ada suatu kelompok, aku biasa ya di pertemanan tuh ada yang kayak bilang kayak wah gaya yang ini tuh lumayan ya, padahal orang tuanya tuh kayak gini gitu. Jadinya sering. ya kan jatuhnya malah kasihan orang tuanya gitu loh. iya. Padahal kan kita nggak tahu dia dapat uang dari mana. Betul. Yang bahayanya akhirnya tuh banyak sekali sekarang tren, tau nggak sih, gara-gara hedonisme ini menurut aku ada tren yang kayak sugar daddy gitu kan. Orang-orang yang akhirnya tuh kayak menghalalkan segala cara asalkan dia bisa beli barang yang Betul. bagus gitu. He loves me, he Iya, gave me iya, all iya. his money. My sugar daddy. Iya. TikTok ya ibu ya. Tapi itu aku kayak sangat mendukung apa ya namanya, kalimat yang bilang bergayalah sesuai isi dompetmu. Oh, iya, betul. Nah, yang itu kan. Bob siapa namanya? Siapa? Yang Bob pakai Sadino. Sandro. Bob Sandro. Sandro siapa? Bob Sadino ya kalau nggak Iya, salah. Bob Sadino. Jadi tuh penting sih kalau menurut aku kita mengukur isi dompet kita sama gaya kita gitu. Karena di saat istilahnya kalau misalnya kita punya pendapatan misalnya 4 juta 1 bulan gitu kan. Terus pengen beli tas misalnya kayak gitu yang kayak misalnya Gucci, Louis Vuitton kayak gitu, Chanel. yang istilahnya Chanel yang harganya misalnya paling murah misalnya 25 juta. Dia punya penghasilan 5 juta sebulan. Kira-kira sebanding enggak sih gitu loh. Kayak misalnya dia punya tas dengan harga segitu gitu. Kenapa misalnya enggak disesuaikan ya dengan misalnya dengan penghasilan dia yang 4 juta itu. Karena kata orang kan biasanya pembagiannya kayak gini, ada yang 30% penghasilanmu sebulan itu saving gitu. Berapa persennya dibelanjain untuk istilahnya hal-hal yang berbau konsumtif, sisanya apa kayak gitu. Jadi kayak jangan maksain gitu loh untuk Yes. membeli hal dengan misalnya yang lebih hal yang kayak sebenarnya belum tentu juga dibutuhkan dan belum sesuai juga gitu dengan isi dompet kita sekarang gitu. Ini beda cerita kalau misalnya dia punya tabungan dan itu memang barang-barang impian dia dan itu udah kayak pokoknya aku pengen banget Louis Vuitton gitu misalnya, Iya, karena iya. dia sering pergi ke misalnya ke acara-acara orang-orang yang istilahnya berkelas atau apa gitu. Cuman pada saat itu penghasilan dia mungkin masih di angka 4 gitu, Iya. semacam itu kan berarti dia butuh gitu kan. Itu merupakan suatu kebutuhan. Tapi kalau itu sekedar keinginan supaya dia bisa nunjukin kalau dia tuh punya barang-barang branded yang kayak gitu, aku ngerasa kayak it's not worth it sih. Iya, aku jadi ingat gak sih, maksudnya ya aku skeptis ya. Jadi waktu itu aku jalan kan sama Irma kan bang pakai motor. Terus aku lihat ada cewek julid ya. Julid nih. Aku lihat ada cewek di sebelah gitu tuh. Dia pakai tas Chanel. Terus aku kayak, pasti ini KW. Kenapa? Karena menurut aku ya pertama menurut aku terlalu beresiko buat kamu pakai Chanel tapi kamu pakai motor. Iya betul. Iya kan? Terus Chanel Sudirman deh. terus kedua tuh kayak yang gayanya tuh yang kayak sampai aduh kan jadi julid nih. Kok Jadi julid? pokoknya intinya gini sih.
ketika kamu punya barang mahal, terkadang itu tuh harus disupport sama hal lainnya. Nah itu yang akhirnya jadi hedon banget, tau gak sih? Kayak misalkan kamu udah beli tas Chanel, terus kamu mikir yang kayak, aduh aku pakai tas Chanel, nggak mungkin dong aku pakai misalkan sepatu aku tuh yang kayak cuman Flat shoes 35.000 gitu. Ya udah deh aku beli Prada gitu kan, aku beli flat shoesnya Prada gitu. Nah terus mungkin mulai concern ke bajunya lagi, ke perhiasannya, Ngelit ke hal-hal lain gitu ke ya. hal-hal lain yang akhirnya bahkan sampai transportasi yang kamu pakai dan sebagainya. Menurut aku itu yang akhirnya menyebabkan konsumtif itu sendiri, sifat-sifat yang mengkonsumsi secara berlebihan padahal hal yang sebenarnya kamu nggak perluin gitu. Kalau misalkan menurut aku barang branded itu mungkin kalau aku sendiri suka sih. Karena To be kualitasnya honest, bagus sih. aku suka kayak hal-hal yang kayak LV dan sebagainya gitu aku suka. Cuman aku tahu diri ya ibu ya. Aku udah mungkin beli LV di umur awal yang sekian gitu. Maksudnya aku tahu lah gitu kapan ya aku perlu beli tas semahal itu gitu. Yang bermerek Karena gitu ya. menurut aku beli barang brand itu salah satu bentuk apresiasi terhadap kecintaanmu terhadap dirimu sendiri gitu. Iya. Kadang tuh ketika kita pakai barang yang mahal, kita ngelihat diri kita tuh juga, kita menghargai diri kita tuh secara lebih juga gitu. Tapi akan lebih bagus di saat kita tuh udah mampu. Jadi Udah kayak mampu. wah akhirnya ternyata kita udah mampu. Iya mah. Jadi ketika kamu punya barang branded sekalipun, itu tuh nggak jadi beban lagi buat kamu. Iya. Kamu makainya itu sebagai suatu kebanggaan karena bentuk kamu cinta sama diri kamu, bukan karena buat tuntutan sosial. Karena kayak yang aku bilang tadi, itu nggak jadi beban karena ketika kamu punya barang mahal tapi keadaanmu tidak sesuai, itu bakal jadi beban buat kamu kayak, aduh aku pakai tas ini cuman kok sepatu aku kayak gini ya, atau aku pakai Lagi tas kalau ini. belinya sampai utang ya. Nah beban banget guys. Jadi Jangan tiap bulan harus nyicil. iya benar. Demi tas. Demi tas. Oke kalau tasnya besar. Kalau segini. Iya, dia kan Tapi makin biasanya kecil makin iya, mahal makin ya. kecil kayak Iya. biasanya Makin cuma kecil clutch makin mahal. gitu kan. Hah. Atau biasanya yang kecil kayak gitu, Iya. sling bag Iya, kayak sling gitu. bag. Dan 25 buat apa juta. juga kadang. Iya. Cuman muat liptin guys. Liptin sama duit di itu Sama kan duit. digulung-gulung. Iya benar. Itu sih jadinya ya itu barang brand itu mungkin diperlukan untuk orang-orang dengan kelas tertentu atau umur-umur tertentu gitu. Cuman buat kita yang kayak ya brandnya ya disesuaikan lagi gitu. Ya disesuaikan Kamu dengan perlunya kemampuan yang sih. Misalnya penghasilan kayak misalnya UMR ya udah Elizabeth kayak gitu, Fladeo misalnya, Bata gitu. Iya. Terjangkau lah ya gitu. Terjangkau. Kan branded juga. branded, ada brandnya gitu dan bagus juga, dan ya itu sih tadi. Dan menurut aku, nah ini juga sih yang jadi concern aku pengen beli sesuatu yang branded tuh ketika memang itu tuh pantas buat dikeluarin segitu spendnya. Misalkan harga tasnya Balenciaga misalkan harganya 23 juta. Tapi aku lihat kalau misalkan Balenciaga yang kayak cuman sebagai yang kayak cuman tali yang cuman ada segini itu kan buat apa juga ya. Gantungan Mau di kunci. sebranded apapun juga nggak ada ngaruh gitu di kehidupan kamu. Jadi kayak brand boleh ada, kualitasnya juga disesuaikan, terus lihat juga Fungsinya juga fungsinya. kali ya. Nah, the function important guys. Udah. Jadi Terus kenapa itu gini kan jadi dia. jawabannya? Sekarang Kayaknya mikirkan merenung nih. hitung gitu ya, merenung nih Ah, apakah selama ini astaga, aku gitu kan. beli, gitu kan. Aku nih gaya aku besar enggak ya, duit aku enggak ada Iya, gitu. nah itu kan karena akhirnya itu ngelit banyak hal gitu loh, entah itu keluarga kita akhirnya dikait-kaitin, entah itu akhirnya teman-teman kita ngejulitin kita. Iya, gitu iya. kan. Karena Meminjam sama teman. Iya, itu Nah, belum itu- lagi tuh yang kayak gitu. Itu kalau Apalagi kan kok orang misalnya kayak kalau kita lihat Pontianak nih kan suka kayak ih dia tuh gitu kan enggak lihat bapaknya kerja apa kayak gitu. Udah ngelit lagi sampai ke situ Iya, gitu iya kan. kan, iya kan. Gaya dia bukan lagi gaya Nah, dia. iya Nah, kan. kayak gitu julid. nak kemana kau? Nah, mana tahu gitu. benar sih karena ya itu kehidupan tuh itu kan berkaitan sama banyak hal, apalagi yang tentang konsumsi dan Iya, hal-hal konsumtif tuh terkadang apalagi kalau misalnya kita terlalu senang hal-hal yang istilahnya dipaksain gitu loh demi supaya kan sebenarnya kalau orang pikir duit ya duit kita gitu, tapi kalau misalnya memang mampu beli dan emang kebutuhannya aku rasa sih ya udah oke, it's okay gitu. Tapi kalau udah dipaksain apalagi sampai minjam itu kan udah hal yang salah gitu kan. benar sih benar. Pernah jadi korban nggak? Pernah jadi korban yang dipinjamin ya di rumah ya. Kayaknya yang minjam duit tuh yang minjam duit kayaknya kelihatannya lebih kayak Kayak gimana? Kayak iya sih kadang tuh kayak kau misalkan kita tuh kadang mikir kayak kau ke mall bisa, kau beli ini bisa, Starbucks kau bayar tiap utang hari kau tak kau, bisa gitu. gitu. Oi utang oi gitu.
Kok ke utang? Kok lu tahu gitu. Ingat, aduh, ada. Jadi itu sih yang harus diperhatikan lagi teman-teman edukasi, kayak make sure kalau misalkan pengeluaran kalian tuh sesuai sama kebutuhan kalian, intinya sih kayak gitu, dan tidak berlebihan gitu tadi. Tidak berlebihan. Nah guys, kalau misalkan dari kalian sendiri gimana sih caranya supaya kita tuh maksudnya tidak hedon gitu? Mungkin ya kayak aku bilang tadi, sikap hedon, sifat mengarah ke hedon tuh pasti ada, tapi cara terbaik yang misalkan bisa kalian lakukan, kalian udah terbukti nih kayak sama ini, kalau aku mau beli barang aku harus kayak ini dulu, akhirnya aku nggak jadi beli gitu. Menurut kalian gimana? Bang Peter. Dari Bang Peter? Bang Peter Dia udah kayak aku mau oper ke siapa nih? Kalau udah siap, udah siap. Artinya udah punya jawaban. Udah punya jawaban. Jadi kalau menurut aku mungkin kita itu kalau ngerasa diri sendiri sih, karena masih di rendah sekali, sok merendah, ceceknya sok merendah. Padahal emang rendah. Padahal kapital lagi. Iya, kalau menurut aku mungkin kita tuh bisa menghindari orang-orang atau teman-teman yang mungkin yang seperti itu kali ya. Biar karena iya. Jadi kalau misalkan kita berbaur dengan orang-orang yang kayak gitu, otomatis kita juga bakalan ngerasa ada ketertarikan juga buat yang belanja yang seperti itu gitu misalnya. Kalau menurut aku. Terus kalau misalkan dianya sudah punya kayak memanage keuangannya dengan baik atau apa sih, ya enggak apa-apa juga gitu kan. Artinya kalau menurut aku balik ke diri masing-masing lagi. Gimana pun itu gitu. Benar sih. Kalau Irma sendiri mah? Kalau aku yang paling penting menurut aku, urutkan skala prioritas. Itu yang paling penting gitu. Aduh, padahal aku jawabannya mau itu tadi. Ya udah deh. Gitu. Jadi prioritas itu kan pasti kita yang tahu dong. Maksudnya benar kata Bang Peter, yang punya permasalahan setiap orang ya, kalau dia hedon, dia kaya, dia banyak duit sih ya udah gitu. Tapi kalau kita hedon ya sadar-sadar diri gitu. Apa yang paling penting, misalnya yang paling penting di umur kita sekarang tuh misalnya biaya hidup dulu gitu berapa gitu kan, daily cost-nya berapa gitu. Terus kita mau nabung berapa, mau misalnya investasi ke hal yang lain berapa gitu, sampai akhirnya kita punya uang untuk leisure, yang ya udah uang leisure ini yang kita gunakan mau beli apa kek yang lain yang kita suka gitu. Tapi dengan satu syarat, kita udah menyisihkan uang-uang yang lain yang di skala prioritas kita yang paling atas itu tadi. Sama nabung apa dan segala macam juga. Tapi dan menurut aku nabung dan kayak uang untuk disisihkan untuk saving dan juga kayak misalnya investasi atau apapun itu yang bermanfaat untuk kita di masa depan, itu penting untuk disisihkan di prioritas pertama, yang di atas kan, gitu. Betul. Di samping daily cost itu tadi. Benar gitu. sih. Karena aku nggak tahu ya, aku sendiri pribadi akan lebih mudah kalau aku nabungnya di depan daripada di belakang. Iya, pasti sih. Itu kan maksudnya kita kan menyisihkan, bukan menyisakan. Menyisihkan bukan menyisakan. Karena kalau menyisakan tuh enggak bersisa, enggak sisa. Tidak akan ada pun sisanya. Nanti kalau ini misalnya ketemu di duit, aku masih punya 100.000 gitu kan. Beli apa ya? Gitu. Belanja sisanya sekian ribu. Dan nabung 5.000 gitu kan. Mending disisihkan dari awal. Kalau aku sih gitu sih. Jadi paling penting urutkan skala prioritas dulu. Bener banget. Betul. Kalau Ilin apa? Nah, kalau Ilin. Aduh. Makasih loh guys. Ini susahnya ya kalau misalkan cari solusi udah terakhir gitu. Diambil udah kepake semua. Iya. Kalau misalkan aku sendiri, aku tuh lebih, kalau misalkan tadi Bang Peter bilang hindari circle yang kayak gimana. Kalau Irma skala prioritasnya gimana. Kalau aku tanya sama diri sendiri, kamu perlu nggak sih barang itu? Karena tuh kebanyakan dari kita tuh kayak butuh nggak butuh gitu loh. Maksudnya barang itu tuh kadang kalau misalnya kamu kenapa beli ini? Karena lucu, kan nggak lucu ya? Kamu kenapa beli? Karena lucu. Karena lucu. Stiker juga mau dibawain. Jangan kasih kalian don seperti itu gitu kan. Karena tuh kadang ya benar gitu. Harus ditanya sama diri sendiri, aku perlu nggak ya? Oke, aku perlu. Tapi perlunya sekarang apa nanti? Gitu kan, karena kalau misalkan ditanya perlu atau nggak perlu, ya kalau misalkan banyak alasan tuh pasti kayak ujung-ujungnya perlu gitu kan. Cuman kalau misalkan kamu urutkan lagi, perlunya sekarang apa bisa nanti gitu. Nah yang sekarang tuh ada nggak sih hal yang harusnya kamu penuhin sekarang yang dulu lebih diperlukan gitu, yang lebih diperlukan gitu. Jadi tunda gitu loh, tunda untuk sesuatu yang mungkin menurut kamu kesenangan buat kamu saat itu aja. Karena aku keseringan mah kayak aku beli barang sesuatu yang kayak misalkan aku beli baju nih. Aku beli baju karena waktu itu, kayaknya aku perlu deh baju ini pasangan sama celana aku yang ini gitu. Pas ketika dibeli tuh yang kayak,
kok aku beli ini ya gitu. Karena tuh pada saat itu kamu mikirnya kamu perlu, tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh kayaknya aku nggak perlu sih, karena sebenarnya aku punya banyak baju yang harusnya bisa di-match-kan dipakai gitu. Jadi tuh bener-bener harus diituin lagi. Bahkan cara terbaik aku, ingat gak Mak, kayak yang aku sering bilang, kadang tuh aku kalau pengen sesuatu tuh Bang, kayak aku pergi nih ngeliat kan, ini kayaknya cantik sekali deh gitu, aku lihat itu, tapi aku nggak langsung bayar ke kasir. Jadi aku kayak pergi dulu ke toko lain, keliling ke toko lain gitu. Takut ada yang lebih murah. Mana tahu ada yang lebih murah, mana tahu ada yang lebih bagus. Ketika kamu udah ngelihat, maksudnya ngelihat sebanyak pilihan, kamu balik lagi ke toko itu, kamu pasti akan lebih sedikit tidak interest gitu sama barang itu. Kayak ternyata nggak sebagus yang pertama kamu lihat gitu loh. Jadi ya itu sih, jadinya kayak pandai-pandai lah memanipulasi otak kita atau keinginan kita sendiri gitu, pandai-pandai nahannya gitu. Intinya sih kayak gitu sih gitu. Jadi ya itulah, harus tahu apakah itu kebutuhan atau cuman apa ya, sifat itu tadi, sifat konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan gitu. Intinya kayaknya hedonisme itu berbanding lurus dengan kondisi dompet kayaknya, kondisi finansial. Benar. Semakin kita banyak uang, kita akan semakin jadi hedon gitu, akan lebih ingin memuaskan diri sendiri kan, karena kita ngerasa kita punya uang. Iya itu dia tadi, benar sih Ma. Aku pernah bahkan nonton satu podcastnya Podcast Felix. Biru. Bukan. Podcast. Bincang seru. Iya, podcastnya karena kita kan juga harus ngeriset podcast orang gitu. Iya, betul. Alasan sih sebenarnya nonton podcastnya. Jadi dia ada ngawancarain salah satu entrepreneur muda. Dia bilang kayak gini, gua nggak bakalan spend uang gua, maksudnya sebelum uang anggur gua tuh kayak, maksudnya kayak misalkan dia nggak bakalan spend passive income. Iya, passive income-nya, maksudnya kayak misalkan dia nggak bakal spend uang 100 juta kalau misalkan passive income dia belum 1 miliar gitu. Jadi itu sih yang selalu dijadikan sesuatu yang harusnya kita pegang gitu loh. Jadi jangan pernah spend sesuatu yang kayak menurut kita berlebihan, padahal penghasilan kita tuh sebenarnya kurang dari itu gitu. Misalkan penghasilan kita 4 juta tapi kita beli tas 6 juta, kan berarti kan masih kurang gitu, masih jauh gitu, masih minus. Dia emang at least gitu, ketika kita pengen beli barang branded tuh usahain itu sesuai deh sama pemasukan kita bulan itu gitu. Betul Sih. Tapi ada solusi sih kalau misalkan utang pinjam di bank, cicilan rendah sih. itu tadi masih ada teman masih bisa pinjam. atau enggak PT beli ya guys, PT. ini yuk gitu. Tapi Senin kamu yang pakai, Selasa aku yang pakai. Bisa jadi kayak gitu. Jadi, atau pernah ngalamin ibu? Kok ketahuan ya. Dalan. Nah guys, jadi kalau misalkan kita ngomongin nih tentang, apalagi ngejulitin tentang uang nih bakal panjang. Coba kita tanya pesan biru apa yang didapatkan hari ini. Bang Peter silahkan. Kok Bang Peter lagi ya duluan? Irma dulu deh. Oke, Irma. Pesan biru aku belum mikir. Pesan biru aku apa ya? TikTok gitu. Oke, pesan birunya adalah jika kita menginginkan sesuatu, pastikan dulu kita itu keinginan itu diselaraskan dengan kebutuhan gitu. Kadang ada hal yang kita inginkan tapi kita juga butuh gitu. Dan itu boleh istilahnya kita penuhi gitu, keinginan disertai dengan kebutuhan. Tapi jika keinginan itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan, lebih baik ditahan dulu sebelum keinginan itu akhirnya nanti jadi hedonisme. Itu kan dari aku. Benar. Silahkan Bang Peter silahkan. Bang Peter dan juga Ilin. Bang Peter. Bang Peter dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih intinya kurang lebih kayak tadi, lebih memprioritaskan apa yang benar-benar menjadi keperluanmu pada saat itu gitu. Jadi jangan ibaratnya karena kita punya uang lebih ataupun udah punya gaji gede besar, lalu kita menghambur-hamburkan sementara kita belum ada kayak tabungan masa tua ataupun untuk masa depan dan lain-lain. Jadi bersedekah perlu. Iya, bersedekah perlu apalagi musim pandemik. Orang-orang tuh masih sangat perlu sekali bantuan uluran tangan, orang-orang di sekitarnya saling membantu gitu kan. Nah, jadi intinya lebih memprioritaskan apa yang menjadi keperluanmu saat itu aja. Iya, benar sih. Kalau misalkan dari aku sendiri, pesan birunya adalah hedonisme itu mungkin terjadi menurut aku karena kontrol diri kita yang kurang baik gitu terhadap cara kita mau spend uang kita gimana, cara kita bagaimana cara kita menyusun keuangan kita dan sebagainya. Jadi milikilah kontrol diri yang baik, maka kamu akan punya cara baik juga untuk mengatasi gimana caranya kamu mengendalikan segala sesuatu termasuk uangmu sendiri gitu. Jadi menurut aku penting buat kita tanya kembali
apa sih yang sebenarnya kita perlukan? Apakah harus selalu uang? Apakah harus selalu barang mahal yang bikin kita bahagia gitu? Karena kan kebahagiaan itu kan luas banget kan. Nah, ketika kebahagiaan kita itu kita dapatkan hanya karena uang atau hanya karena barang, ya sampai kapanpun itu tidak akan ada titik puasnya gitu. Jadi benar-benar punya kontrol diri yang baik, benar-benar sadarin apa sih yang sebenarnya jadi tujuan kamu mengeluarkan uang atau tujuan kamu mengeluarkan mengeluarkan ya itu tadi spend kamu tuh sebenarnya sesuai enggak sih, apakah hanya untuk kebahagiaan atau kamu memenuhi kebahagiaan orang lain, which is status sosial itu sendiri gitu. Yeay, berbelit-belit ya gengs kalau misalnya. Tapi ya maksudnya garis besarnya kayak gitu. Sadarin, maksudnya ini kan jadi kebiasaan yang kita semua masih sama-sama belajar. Iya, Struggling so hard sih ngatasin soal hedonisme ini. Bener, karena kita kadang tuh bahkan nggak nyadar gitu kalau kita sedang hedon gitu, ya kan? Karena Kadang ya udahlah biarlah aku mau gitu. karena ini yang bikin aku senang gimana dong gitu kan, selalu ya kayak gitu. Nah, jadi sekian pembicaraan kita pada sore hari ini. Ya, kalau teman-teman edukasi yang ada di rumah punya cerita atau saran gimana sih caranya ngatasin hedonisme, Betul. atau punya cerita di balik hedonisme Atau mungkin sekarang masih lagi struggle, iya kayak benar. gitu, boleh diceritain di comment box di bawah, atau mau kita bahas lagi soal hedonisme ini, Iya gitu kan? benar boleh secara mendalam gitu. Part 2 misalnya. Dua misalnya. Selalu seperti itu. Kita tunggu cerita dari teman-teman. Sekian cerita dari kita, dari aku Irma. Aku Ilin. Dan aku Peter. Sampai jumpa di Bermuda episode selanjutnya. Selanjutnya. Bye.